Ini dia, ini adalah ular pelangi teman-teman. Kalau terkena sinar seperti ini, dia bisa berkilau. Nah, habitat ular pelangi itu ada di daerah-daerah lembab seperti di rawa-rawa atau di persawahan. Halo teman-teman, di malam ini aku mau bikin video, aku mau review tentang ular pelangi teman-teman. Karena ini baru aja dia shading, baru ganti kulit, jadi masih fresh, masih seger banget, apa ya, masih berkilau banget gitu warnanya. Jadi aku mau ambil dulu, ularnya ada di sini teman-teman. Ini tutupnya aku buka dulu. Dan aku mau ambil ularnya. Ini ularnya teman-teman. Mungkin di kamera bisa kelihatan ya. Nah, aduh, tempat minumnya jadi kotor, tapi ya tidak apa-apa. Nah, ini dia, ini adalah ular pelangi teman-teman. Ini baru masih apa ya, ganti kulit. Nih lihat ada beberapa kulit yang belum terkelupas dengan baik. Nih. Jadi ini belum sepenuhnya selesai shadingnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa aku bikin videonya malam hari? Karena ular pelangi ini dia itu aktif di siang dan malam hari. Tapi karakter ular pelangi itu pemalu teman-teman, cenderung pemalu. Jadi dia jarang keluar di siang hari dan lebih sering ditemukan di malam hari. Jadi aku menyesuaikan dengan jam aktivitasnya dia teman-teman. Tadi kebetulan waktu aku lihat dia sedang keluar, jadi ya udah kita bikin video reviewnya sekalian gitu. Oke, ini dia ularnya teman-teman, ular pelangi atau mungkin biasa disebut rainbow snake atau sunbeam snake atau Irisaden earth snake. Jadi namanya itu macam-macam teman-teman. Tapi kita dari nama ilmiahnya dulu. Ular pelangi itu memiliki nama ilmiah Xenopeltis unicolor. Nah, dia itu kenapa bisa berwarna pelangi? Sebenarnya dia itu kulitnya transparan teman-teman. Dia memiliki lapisan kulit transparan di atas kulit aslinya yang membiaskan cahaya teman-teman. Jadi kalau terkena sinar seperti ini, dia bisa berkilau. Nah, dia bisa berkilau seperti itu. Kemudian karakternya. Nah, jadi ular ini sebenarnya cenderung kalem, nggak gigit gitu kalau dipegang, dia tidak menggigit, dan dia tidak berbisa teman-teman. Bukan ular yang berbisa, jadi dia cenderung aman untuk dipelihara. Kemudian makanannya, kita ke makanannya. Makanan ular pelangi ini adalah kodok, lalu kadal, dan juga dia juga bisa memangsa ular lain. Juga mungkin burung, jenis-jenis burung yang tinggal di tanah, mungkin burung puyuh seperti itu, dia juga memangsa itu teman-teman. Kemudian habitatnya, habitat ular pelangi itu ada di daerah-daerah lembab seperti di rawa-rawa atau di persawahan. Seperti yang di ular pelangi ini, dia ditemukan di sawah teman-teman. Ini tangkapan alam yang oleh pemilik sebelumnya, penangkapnya lah, itu dia tangkap dari sawah di dekat rumahnya. Jadi settingnya pun di video sebelumnya sudah aku jelaskan kenapa dia butuh tempat yang lembab, tempat tanah gitu, karena memang habitatnya adalah di area persawahan atau di rawa-rawa yang lembab begitu teman-teman. Kemudian persebarannya, nah jadi ular pelangi ini persebarannya adalah di kawasan Asia teman-teman, dari India, Cina, kemudian Singapura, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Di Indonesia sendiri, hampir di semua wilayah Indonesia terdapat ular jenis ini, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi ada. Jadi persebarannya sangat luas teman-teman, ular jenis ini. Kemudian apa lagi ya? Ular pelangi ini sebenarnya tidak terlalu senang dipegang teman-teman. Jadi tidak terlalu
eh, apa ya, recommended untuk pemula. Karena gini, biasanya pemula yang baru pertama miara itu dia bakal seneng banget buat nangkepin atau megang-megang piaraannya. Apalagi jenis ular ini nggak gigit gitu kan. Jadi mungkin kalau masih awal-awal banget miara bakal seneng megang-megang lalu dibuat mainan. Padahal ular ini nggak terlalu seneng dipegang-pegang teman-teman. Dia itu cenderung lebih senang berdiam diri di dalam tanah gitu. Lalu ketika sudah malam, sudah sepi, dia baru keluar untuk cari mangsa gitu. Jadi kalau mau miara ular ini, jadi siap-siap buat nggak terlalu sering buat ngehandle-nya gitu. Jangan sering-sering dihandle karena ular ini bisa stres kalau keseringan dihandle teman-teman. Ini nanti juga bakal aku kembaliin. Ini untuk review aja, jadi aku pegang. Kemudian setting tempatnya, dia butuh tempat yang lembab dan nggak terlalu butuh dijemur teman-teman. Jadi di dalam settingan kandangnya itu justru malah dibanyakin area yang lembab, pakai kokopit atau tanah-tanah gitu yang dibuat lembab. Bahkan kelembapannya itu 80 sampai 100 kayak gitu, dan juga disiapkan area kering yang nggak terlalu panas gitu teman-teman. Mungkin dia juga butuh lingkungan panas sampai suhu 30 derajat tapi tidak dengan matahari langsung gitu. Jadi itulah agak susah sebenarnya buat ngesetting kandangnya karena butuh area lembab dan juga area kering kayak gitu teman-teman. Oh, ini sambil aku balikin dulu aja karena mungkin dia nggak terlalu seneng di handle kan. Jadi kita balikin aja. Bisa dilihat teman-teman, dia kalau kena cahaya bisa berkilauan dan cakep banget. Gini teman-teman. Dan ular pelangi ini dia itu ovipar, jadi berkembang biaknya dengan bertelur teman-teman. Sekali bertelur bisa sampai 17 butir. Dan ini ukurannya memang nggak terlalu besar. Mungkin ukuran maksimalnya 1 meter gitu. Ini tadi belum aku ukur ya, tapi ini udah lumayan gede sih. Kira-kira mungkin ini sekitar 80 sentian lah. Ini udah ukuran dewasa teman-teman. Jadi nggak bisa gede sampai meter-meteran kayak retik gitu, nggak bisa. Dia ukuran maksimalnya ya 1 meter. Bahkan rata-rata ditemukan itu sekitar 80 sentian. Dan ini udah ukuran yang dewasa. Apalagi yang belum dijelaskan ya? Oh iya, tentang sistem pertahanan diri teman-teman. Jadi ular pelangi ini kan dia tidak berbisa dan larinya pun enggak secepat ular koros yang mendapati predikat ular tercepat gitu kan. Nah, jadi sistem pertahanan dirinya ular pelangi ini apa? Ketika dia merasa terancam atau mungkin terdesak gitu, dia akan mengeluarkan cairan kayak gitu yang berbau menyengat gitu loh, berbau tajam, untuk mengusir predatornya kayak gitu. Itu adalah sistem pertahanan dirinya. Dan waktu aku pegang tadi kebetulan tidak mengeluarkan itu, jadi dia tidak merasa begitu terancam gitu teman-teman. Jadi itu sistem pertahanan dirinya kalau ada yang tanya. Lalu dia gimana bisa bertahan hidup di alam? Nah, ya seperti itulah, alam memang ajaib ya. Jadi selalu ada cara untuk mereka bertahan hidup gitu teman-teman. Oke, sepertinya udah cukup jelas teman-teman penjelasan atau review mengenai ular pelangi ini atau sunbeam snake, atau nama ilmiahnya Xenopeltis unicolor. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Kemudian ular ini belum aku kasih nama teman-teman, jadi aku belum punya nama ular ini. Mungkin kalau kalian punya usulan nama bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau namanya bagus bisa aku pilih buat nama yang ini gitu teman-teman. Sambil aku juga mikir juga nih, kira-kira nama yang cocok buat ular ini siapa ya gitu. Oke, makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.